Hitungan mundur pengosongan Pulau Rempang. Selamat datang kembali teman-teman di channel edukasi. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan memantau perkembangan terkini terkait Pulau Rempang. Bagi Anda yang penasaran tentang hitungan mundur pengosongan Pulau Rempang dan semua yang terkait, pastikan untuk tetap terhubung dan saksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan pembaharuan terbaru dari kami. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita harus ketahui mengenai sejarah Pulau Rempang. Pulau Rempang tidak hanya memiliki letak yang strategis tetapi juga menyimpan cerita-cerita berharga tentang masa lalu dan perkembangan wilayah Kepulauan Riau. Pulau Rempang, sebuah daratan yang terletak sekitar 2,5 km di sebelah tenggara Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukan hanya memiliki posisi strategis yang menguntungkan, tetapi juga menyimpan kisah-kisah berharga tentang masa lalu dan perkembangan wilayah ini. Mari kita telusuri beberapa poin penting dalam sejarah Pulau Rempang. Yang pertama, letak strategis Pulau Rempang. Pulau Rempang menduduki posisi yang tak terpisahkan dari Pulau Batam, dan keduanya saling melengkapi dalam berbagai aspek. Keberadaannya di dekat Pulau Batam telah memberikan kontribusi besar dalam hal ekonomi dan konektivitas. Pulau ini bukan hanya sebuah tempat, melainkan bagian integral dari wilayah Kepulauan Riau. Kedua, luas wilayah di Pulau Rempang. Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16 hektar yang terbagi menjadi dua kelurahan yaitu Rempang Cane dan Sembulang. Kehadiran 16 titik perkampungan di pulau ini mencerminkan kehidupan sosial dan ekonomi yang beragam dan berwarna di dalamnya. 3. Jejak sejarah sejak pendudukan Belanda. Sejarah Pulau Rempang tak terlepas dari penjajahan Belanda atas Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784. Bukti pertama kunjungan Belanda ke pulauan ini tercatat dalam artikel Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang yang diterbitkan pada 4 Februari 1930. Peristiwa ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Pulau Rempang yang mencerminkan pengaruh berkelanjutan penjajahan Belanda di wilayah ini. 4. Keragaman suku penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Pulau Rempang saat ini dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. Di antara mereka terdapat berbagai etnis dan suku, seperti suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Keragaman etnis ini menciptakan lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik, menambahkan warna pada kehidupan sehari-hari di Pulau Rempang. Yang kelima, bagian dari wilayah Barelang. Pulau Rempang termasuk dalam wilayah Barelang, sebuah istilah yang muncul berdasarkan keputusan Presiden Kepres tahun 1992 nomor 28 tentang perluasan otoritas Pulau Batam. Wilayah Barelang mencakup Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Ketiganya memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Sejarah yang panjang dan beragam Pulau Rempang, keragaman suku yang mendiami pulau ini, serta kontribusinya dalam wilayah Barelang menjadikannya salah satu tempat yang menarik untuk dieksplorasi. Pulau ini bukan sekedar potensi ekonomi, tetapi juga adalah tempat yang syarat dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang patut dihargai. Nah, itulah sejarah dari Pulau Rempang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan topik yang sangat menarik berikutnya. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam telah menetapkan target penyelesaian pengosongan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sebelum tanggal 28 September 2023. Dalam upaya ini, sebuah tim terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP bekerja keras untuk memastikan bahwa relokasi warga Pulau Rempang selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses pengosongan Pulau Rempang dan relokasi penduduknya selama hampir 1 bulan terakhir
telah mengalami beberapa tantangan untuk mengingatkan kembali perkembangan selama proses menuju pengosongan lahan Pulau Rempang. Berikut adalah kronologi berbagai peristiwa di pulau ini sebagai berikut. Awal mula konflik. Insiden bentrokan di Pulau Rempang meletus pada tanggal 7 September 2023 setelah BP Batam bersama dengan TNI dan Polri melakukan upaya masuk ke wilayah tersebut untuk melakukan pengukuran dan pemetaan lahan. Selama bentrokan, aparat keamanan terpaksa menggunakan gas air mata yang kemudian disebut sesuai dengan prosedur, sambil menyebutkan bahwa beberapa orang yang dianggap provokator telah ditangkap dalam insiden tersebut. Demonstrasi berujung ricuh. Penolakan terhadap proyek Rempang Eco City mengejutkan dengan munculnya aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan orang pada tanggal 11 September 2023. Berdasarkan berita, aksi awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba menjadi ricuh ketika sekelompok massa menghancurkan pagar dan melemparkan batu ke arah kantor BP Batam. Akibat insiden tersebut, beberapa petugas mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan besi. Polda Kepulauan Riau dan Polres Barelang, Batam Rempang Galang, telah berhasil mengamankan 43 orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas serta pengerusakan fasilitas. Polri mengirimkan 400 personel tambahan untuk keamanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa kepolisian telah mendeploy 4 satuan setingkat Kompi SSK atau sekitar 400 personil tambahan ke Pulau Rempang dengan tujuan mendukung rencana pemasangan patok, proses pengukuran, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada penduduk setempat. Komnas HAM investigasi langsung. Pada tanggal 16 September 2023, Komnas HAM melakukan investigasi langsung ke Pulau Rempang. Selama kunjungannya, tim Komnas HAM menemukan beberapa temuan signifikan, termasuk selongsong peluru gas air mata yang ditemukan di atap sekolah, yang kemudian membuat mereka meminta kepada pemerintah untuk melakukan penundaan sementara terhadap proyek Rempang Eco City. Selain itu, mereka juga menyambangi 2 sekolah yang terkena dampak gas air mata, yakni SMP Negeri 22 Batam dan SD Negeri 024 Galang, di mana tim Komnas HAM melihat banyak siswa yang terpengaruh ketika kerusuhan terjadi di area tersebut. 3 menteri melangsungkan rapat di kota Batam. Pada tanggal 17 September 2023, Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersatu dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Marriott, Kota Batam. Rapat yang berlangsung selama sekitar 4 jam ini difokuskan pada upaya percepatan pengembangan investasi berwawasan lingkungan di kawasan Pulau Rempang. Dalam hasil rapat, ditekankan bahwa penanganan isu Rempang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Bagaimana nasib dengan warga Rempang? Nasib warga Rempang bakal tinggal di rumah susun sementara sebelum dapat rumah tipe 45. Namun, beberapa banyak penduduk di Pulau Rempang yang akan direlokasi sebagai dampak dari proyek investasi senilai lebih dari 300 triliun rupiah ini. Dan bagaimana mekanisme dan proses relokasi penduduk akan dijalankan? Simak penjelasannya. Jumlah warga Rempang yang akan direlokasi bertambah. Setelah kejadian bentrokan yang memanas di Pulau Rempang pada Kamis 7 September 2023, situasi tampaknya mengalami perubahan signifikan dalam sepekan. Pada tanggal 14 September 2023, kondisi menjadi lebih tenang dan kondusif daripada sebelumnya. Selain itu, Badan Pengusaha Batam (BP Batam) juga mencatat bahwa jumlah warga yang telah mendaftarkan diri untuk direlokasi terus bertambah.
Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa posko yang telah disediakan, seperti posko RSKI atau Koramil, kantor Camat Galang, dan PTSP Gedung Mall Pelayanan Publik. Hingga tanggal 15 September 2023, sekitar 91 kepala keluarga telah mendaftar dari 4 posko pendaftaran yang telah dibuka. Sementara itu, 168 KK masih dalam proses konsultasi dengan tim Satgas Percepatan Pembangunan Rempang Eco City. Alasan dibalik relokasi warga adalah untuk mengakomodasi pembangunan pabrik kaca di kawasan tersebut. Pembangunan ini dianggap memiliki potensi dampak polusi udara, sehingga proses pengosongan menjadi keputusan yang sangat diperlukan. Warga Rempang sementara akan ditempatkan di rumah susun milik BP Batam. Sebagai langkah percepatan dalam pengembangan Rempang Eco City, BP Batam telah mempersiapkan rumah sementara bagi warga yang terdampak dan akan direlokasi. Warga ini akan ditempatkan di rumah susun yang dimiliki oleh BP Batam. Sementara itu, sebelum Presiden Joko Widodo telah berjanji bahwa warga Pulau Rempang akan menerima rumah permanen dengan tipe 45 serta lahan seluas 500 meter. Namun, proses pembangunan rumah permanen tersebut masih dalam pelaksanaan. Saat ini, alat berat sudah dikerahkan untuk membuka jalan menuju lokasi relokasi di Pulau Galang. Di sisi lain, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, telah mengungkapkan alasan dibalik percepatan proyek pembangunan Rempang Eco City. Meskipun hingga saat ini rumah permanen untuk warga yang terdampak belum dibangun, Bahlil menyatakan bahwa proyek ini harus dipercepat karena persaingan untuk menarik investor global sangat sengit. Pemerintah khawatir bahwa jika proyek ini tidak segera jalankan, investor tersebut mungkin akan mencari peluang di negara lain. Skema baru uang ganti rugi. Presiden Joko Widodo menganggap konflik yang muncul dalam konteks pengosongan lahan di Pulau Rempang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik. Jokowi menegaskan bahwa konflik semacam itu bisa dihindari jika warga dilibatkan dalam dialog yang memadai dan diberikan solusi yang mempertimbangkan kepentingan bersama dalam rencana pengembangan proyek strategis nasional atau PSN. Sebagai respon terhadap konflik yang terjadi antara warga dan aparat, Joko Widodo menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut. Dalam upaya penyelesaiannya pada tanggal 17 September 2023, 3 menteri telah mengadakan rapat koordinasi di Hotel Marriott Kota Batam untuk mempercepat pengembangan investasi berwawasan lingkungan di kawasan Pulau Rempang. Ketiga menteri yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Investasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat yang berlangsung sekitar 4 jam itu membahas dinamika investasi di Rempang. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan mengubah skema kompensasi yang diberikan kepada warga Pulau Rempang yang terdampak. Dalam skema baru ini, besaran kompensasi akan disesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki oleh masing-masing warga. Uang yang diberikan juga akan disesuaikan dengan hak-hak yang sebelumnya telah ditetapkan untuk warga. Menurut skema yang baru, setiap warga akan mendapatkan tanah 500 meter persegi yang sudah termasuk hak atas tanah, serta rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah. Selain itu, mereka akan menerima uang tunggul hingga rumah selesai sebesar 1,2 juta per jiwa dan uang sewa sekitar 1,2 juta rupiah. Bagi warga yang telah memiliki tanah dengan hak atas dan rumah di atas tipe 45, mereka akan diberikan ganti rugi dengan senilai yang setara. Sebagai contoh, jika sebuah rumah memiliki nilai sebesar 350 juta rupiah, pemerintah akan menggantinya dengan jumlah yang sama.
Bahlil juga menyoroti sejumlah poin kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat koordinasi tersebut, termasuk penekanan bahwa penanganan isu rempang harus dilakukan dengan cara yang baik. Masalah ini tidak hanya menyangkut warga yang sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tetapi juga melibatkan beberapa individu yang telah membangun usaha di Pulau Rempang. Terima kasih telah menonton video kami tentang hitungan mundur pengosongan Pulau Rempang. Kami harap video ini memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Jika Anda menyukai konten ini, jangan ragu untuk memberikan like dan berlangganan channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di bawah dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu untuk tetap informasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam edukasi, see you, bye-bye.